Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SB Akil Junaid, NIM 211010980 akan mempresentasikan pembahasan penelitian saya yang berjudul Analisis Ketidaksantunan Berbahasa pada komentar Al Jazeera terkait tewasnya tentara Israel di Gaza. Kajian pragmatik. Yang mana yang pertama adalah latar belakangnya. Antara fenomena global yang muncul di Instagram dan platform media sosial lainnya adalah ketidaksantunan berekspresi atau ketidaksantunan berbahasa dalam komentar terhadap postingan. Dan terjadinya konflik antara Israel dan Palestina yang muncul akhir-akhir ini, hal itu membuat isu menjadi hangat pada berita-berita yang ada di sosial media. Berita tersebut menjadi pro dan kontra dari para netizen yang memunculkan komentar yang melanggar kesantunan berbahasa, dan fenomena tersebut juga terjadi pada komentar terhadap postingan Instagram Al Jazeera. Mana fenomena pertama yaitu ada yang berkomentar dengan kalimat jahim fi intizorikum, neraka sedang menunggumu. Menurut Khair, dalam Wulandari, salah satu faktor yang menyebabkan suatu tuturan yang menjadi tidak santun yaitu penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam teori kesantunan Brunner-Vinson. Kalimat ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan negatif karena menggunakan ungkapan yang menakut-nakuti yang membuat lawan bicara merasa tidak nyaman dan tertekan. Bahkan kita bisa merasakan dorongan yang kuat dari emosi penutur. Kemudian fenomena kedua yaitu ada yang berkomentar dengan ta'jibuni hadzil akhbar, aku menyukai berita ini. Menurut Gavrilis, dalam kesantunan berbahasa, komentar tersebut melanggar maksim kebijaksanaan karena memaksimalkan kerugian bagi orang lain dan menunjukkan kesenangan atas musibah yang menimpa. Kemudian dalam fenomena dengan fenomena yang terjadi tadi, kita bisa mencari kajian relevan tadi. Salah satu kajian relevannya yaitu Niti Anjani, yang mana memberikan yang meneliti skripsi dengan judul Fenomena Ketidaksantunan dalam Tuturan Warganet pada Komentar Instagram Nabiturah. Kemudian Amino Novia Rizkyatun, yang mana dia meneliti ketidaksantunan berbahasa dalam konten YouTube Kamu Kita. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidaksantunan, kategori kesembronoan, fungsi tuturan, dan strategi kesantunan berbahasa dalam konten YouTube Kamu Kita. Kemudian Dangisa Kita dan Yusnia Khairul membahas tentang analisis ketidaksantunan berbahasa pada berita online tentang ancaman penyebaran Omikron pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui tuturan ketidaksantunan berbahasa pada isu online di informasi online tentang penyebaran Omikron pandemi COVID-19. Secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk mengembangkan teori ketidaksantunan berbahasa Brunner-Vinson dan menghasilkan gagasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sikap kurang sopan dalam berbahasa muncul dalam lingkungan media sosial. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang pola komunikasi dan kesantunan berbahasa di media sosial, khususnya konteks pemberitaan konflik sensitif terhadap kasus Israel Gaza di Al Jazeera. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perilaku ketidaksopanan berbahasa muncul dan berkembang dalam akun Al Jazeera, sehingga memberikan pengetahuan berbagai mengenai dinamika komunikasi virtual di lingkungan berita. Hasil penelitian dapat mendorong para pengguna media
untuk berperan aktif dalam menjaga suasana kondusif di lingkungan online. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori ketidaksantunan berbahasa yang selama ini lebih banyak diterapkan pada komunikasi langsung dengan menganalisis manifestasinya dalam ruang digital dan platform media sosial. Kemudian kita lanjut kepada rumusan dan batasan masalah. Rumusannya yaitu apa saja bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa. Brunel Vinson pada komentar postingan Instagram Al Jazeera yang berjudul Tentara Israel mengumumkan 2 personel militer tewas di Gaza Utara dan Dewan Pemukiman Shomron mengumumkan 1 personel militer lainnya juga tewas. Latar belakang yang kedua yaitu strategi ketidaksantunan berbahasa Culpeper apa yang digunakan dalam komentar postingan Instagram Al Jazeera. Kemudian agar supaya penelitian ini terfokus dan tidak terlalu luas, maka peneliti memberi batasan pada penelitian ini, yang mana hanya sebatas pada pelanggaran kesantunan berbahasa menurut Brunel Vinson dan strategi ketidaksantunan Culpeper yang digunakan. Yang mana Brunel Vinson menggunakan beberapa formula strategi kesantunan berbahasa, yaitu strategi terus terang, strategi basa-basi, strategi muka positif dan muka negatif. Maka peneliti hanya akan mengambil pelanggaran strategi muka positif dan muka negatif. Dengan menganalisis 100 komentar awal yang melakukan pelanggaran ketidaksantunan dari postingan Instagram Al Jazeera pada tanggal 2 November tahun 2024 dengan judul Tentara Israel mengumumkan 2 personel militer tewas di Gaza Utara dan Dewan Pemukiman Shomron mengumumkan 1 personel militer lainnya juga tewas. Kemudian tujuan penelitian itu mendeskripsikan bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa Brunel Vinson pada komentar postingan Instagram Al Jazeera. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan strategi ketidaksantunan berbahasa Culpeper yang digunakan pada komentar postingan Instagram Al Jazeera dengan postingan yang berjudul Tentara Israel mengumumkan 2 personel militer tewas di Gaza Utara dan Dewan Pemukiman Shomron mengumumkan 1 personel militer lainnya juga tewas. Kemudian manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini berpotensi mengembangkan teori kesantunan berbahasa Brunel Vinson dan strategi ketidaksantunan Culpeper dengan menganalisis transformasi konsep face turning edge dalam konteks komentar berita sensitif dengan konflik Israel Gaza di Al Jazeera, sehingga memberikan pemahaman baru tentang bagaimana ketidaksantunan berbahasa muncul dan berkembang di lingkungan media sosial. Kemudian manfaat praktisnya yaitu bermanfaat bagi pembaca dalam mengembangkan pedoman pengelolaan komentar dan pengetahuan tentang ketidaksantunan berbahasa, khususnya dalam konteks pemberitaan konflik sensitif seperti kasus Israel Gaza di Al Jazeera. Kemudian definisi operasionalnya yaitu ketidaksantunan berbahasa komentar Instagram Al Jazeera dan Israel dan Gaza. Kemudian kita masuk ke dalam metode penelitian, yang mana hasil penelitiannya yaitu penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi tertentu, termasuk makna dan kompleksitasnya. Metode penelitian ini umumnya digunakan dalam bidang ilmu sosial, humaniora, dan bidang lainnya yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan komentar-komentar atau pernyataan yang terdapat di postingan Instagram Al Jazeera sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena pelanggaran kesantunan berbahasa Brunel Vinson dan ketidaksantunan berbahasa Culpeper. Kemudian data dan sumber data. Data penelitian ini terdiri dari data tertulis, yaitu komentar-komentar yang berbentuk kata, frasa, klausa maupun kalimat, dan
Data ini akan dianalisis mengungkapkan komen yang melanggar prinsip kesantunan menurut Gordon Levinson dan strategi ketidaksantunan Culpeper. Sumber dari data ini yaitu diambil dari Instagram Al Jazeera, yang mana data ini diambil berupa komentar yang ada pada postingan Instagram Al Jazeera pada tanggal 2 November dengan judul "Tentara Israel mengumumkan 2 personel militernya tewas di Gaza Utara dan Dewan Pemukiman Shomron mengumumkan 1 personel militer tewas." Alasan peneliti memilih sumber data tersebut karena postingan tersebut memiliki 286.000 lebih like, serta postingan tersebut lebih banyak dikomentari oleh publik daripada video-video yang lainnya, yaitu sebanyak 2073 komentar. Kemudian teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ahli yaitu Sudaryanto, yaitu memanfaatkan metode pengumpulan data yang disebut dengan simak bebas libat cakap. Metode ini melibatkan peneliti untuk tidak terlibat secara aktif dalam dialog atau percakapan yang menjadi fokus penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti memiliki beberapa langkah, yaitu dalam rangka memahami penggunaan bahasa dapat dilakukan dengan membaca komentar Instagram pada tanggal 2 November 2024 dengan judul "Tentara Israel menggunakan 2 personel militer tewas di Gaza dan Dewan Pemukiman Shomron mengumumkan 1 personel militer lainnya juga tewas." Setelah membaca komentar di postingan Instagram, dipilih beberapa komentar yang melakukan pelanggaran kesantunan berbahasa sebanyak 100 komentar dengan memakai aplikasi Instagram Scraper. Kemudian, terakhir, setelah meneliti dan memahami dan membaca komentar-komentar dari Instagram tadi, peneliti mengklasifikasikan data yang termasuk ke dalam pelanggaran kesantunan berbahasa Gordon Levinson dan ketidaksantunan Culpeper. Kemudian teknik analisis data. Pada tahap teknik analisis data ini dilakukan dengan metode analisis padan yang dicetuskan oleh peneliti ahli Sudaryanto, yang mana metode analisis bahasa yang alat penentunya berada di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Dalam teknik analisis data ini, peneliti memiliki beberapa langkah yang akan dilakukan. Pertama, melakukan pengurangan data dengan cara mengeliminasi komentar yang tidak berkaitan dengan pelanggaran kesantunan berbahasa Gordon Levinson dan mengabaikan komentar berupa emoji, spam, atau bahasa asing yang masuknya selain bahasa Arab dan sejenisnya. Kemudian melakukan tahap pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data berdasarkan pelanggaran kesantunan berbahasa Gordon Levinson, fokus pada komentar yang melanggar formula strategi kesantunan berbahasa muka positif dan muka negatif. Selanjutnya, mengkategorikan data yang didapat tadi dengan ketidaksantunan berbahasa Culpeper. Kemudian yang terakhir, peneliti melakukan analisis data dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa Gordon Levinson serta menjelaskan strategi ketidaksantunan menurut Culpeper. Baiklah, sekian presentasi proposal saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.